di Shopee, kita caranya, oh ternyata Shopee itu begini supaya kita dapat untung, belanja di Bukalapak, oh spesial gini, oh GDID ternyata. Nah, kalau belanja barang elektronik, saya milih GDID karena dijamin ori. Itu kan slogannya begitu, GDID. Dijamin ori. Jadi beli laptop, beli HP, nggak usah khawatir kita akan dapat yang KW di GDID. Jaminan dia ori, asalkan tokonya GDID. Nah, contoh-contoh seperti itu aplikasinya saya setelah saya memahami literatusitas, saya gunakan untuk seperti itu. Nah, kalau di Makassar, di Jawa, mungkin malah anak muda seumur-umur kita ini, umur 30-an, lebih dari separuh pasti menggunakan toko online. Bukan gaya-gayaan, tetapi justru jauh lebih murah dibanding dengan kita pergi ke toko. Murah bukan berarti harganya ya, biaya total untuk mendapatkannya. Apa yang Anda dapatkan kalau misalnya anggaplah di sini ada toko online, atau apa kira-kira yang bisa Anda dapatkan dari penggunaan transaksi digital? Gratis ongkir, Pak. Ya, di Jawa yang terjadi seperti itu. Cuma kenapa gratis ongkir? Karena tokonya di kota yang sama. Sayangnya di Palu belum ada toko online. Saya sudah cari, saya pasang filter untuk Sulawesi saja, paling dekat Makassar. Jadi tapi lumayan, dari Makassar ongkos kirimnya paling-paling cuma 20.000, 18.000. 28.000. Bisa lebih murah lagi. Silakan Anda cari lagi 18.000 kemarin saya. Oh, ukuran untuk di bawah 1 kilo ya dari Makassar. 18.000 saya dapat. Ya. Karena mana perangkat ini saya beli dari Makassar ini barang ini. Ini di Palu tidak ada dijual, belinya harus ini. Nah, kalau motor JBL mereknya ori, jadi GGAD, dapat ongkos kirim 18.000. Nah, ini contoh-contoh yang penerapannya. Zaman sekarang mungkin ya kalau kita kalahnya di ongkir. Kenapa? Itu termasuk dengan itu tadi budaya. Budaya itu apa yang Anda pahami? Budaya digital. Oke, nggak usah budaya digital, budaya dulu. Yang Anda pahami apa? Kebiasaan. Kebiasaannya siapa? Kebiasaan masyarakat, Pak. Masyarakat. Jadi ini harus semua budaya, misalnya budaya yang masyarakat untuk belanja secara digital. Ya, kalau namanya belanja berarti ada toko, ada konsumen. ada konsumen pembelinya. Nah, ini harus dua-duanya menggunakan itu. Contohnya kalau di kita mungkin masalahnya adalah kalau kamu banyak belum budaya. Tapi silahkan Anda buka YouTube, hidup di Eropa, di Amerika. Di sana nggak ada orang bawa duit, yang dibawa cuma HP. Ya. Dengan smartphone saja, untuk bisa menyewa, contoh saja kita lagi jalan-jalan di kota. Kalau nggak percaya, silakan buka YouTube. Saya belum pernah ke sana juga, cuma saya tahu dari YouTube. Dan pengalaman orang-orang yang pernah ke sana. Karena pengalaman, kebetulan anak-anak muda sekarang itu kan keluyurannya pakai backpacker itu kan murah sekali. Kemarin anak saya bisa keliling Eropa dengan tiket 7 juta pulang balik. 7 juta itu sudah pulang balik. Jakarta, Zurich, pulang balik. Berarti harga tiketnya cuma 3,5 juta. Setara dengan harga tiket sekarang loh ya. Sekarang kan tiket pesawat luar biasa mahalnya ini. Dari Palu ke Medan. Pulang balik. 7 juta juga sekarang. Modalnya apa? Semua smartphone. Bahkan kan di sana orang kebiasaannya jalan. Kalau capek jalan apa? Nyewa skuter listrik itu ya. Skuter yang speed, bukan motor skuter, bukan. Yang sepeda listrik yang tidak aneh. Tapi semua disewa dengan menggunakan perangkatnya adalah kartu kredit atau pakai uang elektronik. Kalau enggak kartu kredit, uang elektronik ya. E-money itu kan nggak perlu dia cukup dengan ini saja.
bayar. Jadi mereka sudah program pakai barcode-nya difoto, kemudian diisi, sudah bisa dipakai. Setelah itu selesai dimatikan, baru nanti money-nya berkurang. Kalau enggak, kredit card-nya ada tagihan. Nyaris tidak ada. Di Amerika juga itu saya suka membuka videonya M. Hidayat bagaimana hidup di Amerika, YouTuber Indonesia yang tinggal di Amerika, orang Indonesia tinggal di Amerika, kemudian dia bekerja dia kerja di restoran, kemudian sampingannya dia membuka pengalaman dia tinggal di Amerika bagaimana. Nah, dari situ saya tahu, bukan saya pergi ke Amerika, tidak. Sana sudah seperti itu, orang capek, ya tinggal menggunakan. Kenapa? Karena sudah membudaya penggunaan perangkat seperti itu. Kita masuk dunia globalisasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, nggak tahu waktunya kapan akan seperti itu. Kalau Anda mau maju. Kalau hanya tinggal di Parigi, kemudian di kecamatan yang mana, di desa lagi, yang di pinggir gunung yang mana, ya mungkin nggak perlu itu. Tapi risikonya Anda akan ketinggalan dengan dunia luar. Apa mau kita seperti itu terus? Atau kita hanya melihat orang-orang berperilaku seperti itu. Suatu saat karier Anda tidak hanya sebagai guru di SD terpencil. Garis tangan ini kita nggak tahu. Tuhan itu kita menakdirkan kita kemana kita nggak tahu. Siapa tahu sekarang Anda jadi guru di tempat terpencil. Tetapi karena Anda berprestasi kemudian jadi guru teladan, dipanggil ke istana, karena kebiasaan kita kan. Nah, ya aminkan saja yang seperti ini. Anda akan ke Jakarta. Sampai di Jakarta makan dunia, ketemu dengan dunia yang serba modern seperti itu. Bagaimana rasanya kamu kira-kira? Karena selama ini menganggap tugas bukan di daerah terpencil, ngapain saya mikir yang begitu-begitu. Wah, di sana ternyata mau buka pintu cari kuncinya nggak ada lubang kunci. Kalau mau tidur di kamar, ternyata kunci kamar sekarang itu nggak pakai kunci yang kayak aneh itu. Semua sudah pakai kartu, ditempel tit, sudah terbuka. Nah, kalau kamu cari bagaimana memasukkannya ini, yang mana mau dapat? Itu sudah lama sekali. Pintu kunci yang seperti itu sudah lama. Pintu di kita yang bisa secara otomatis begitu Anda memesan hotel hari ini, saya pakai 2 hari, Bu, Mbak. Oke, saya kasih kuncinya. Nunggu aja sudah dikasih kartu masih nunggu kuncinya. Begitu 2 hari, jamnya karena check out-nya jam 12, Anda keluar jam 1 baru mau masuk. Ya otomatis akan mati, sudah tidak bisa dibuka lagi. Kelebihannya, kepastiannya itu didapat dengan digitalisasi. Nah, kita sudah memasukkan dokumen, sudah pakai masukkan biodata waktu CPNS sudah pakai online kan? Nah, itu contohnya kepastiannya, bahwa begitu tanggal sekian jam sekian close, apa yang terjadi? Mau lambat 1 detik aja nggak akan bisa masuk. Kepastian segi waktu yang didapat. Globalisasi, orang-orang ke depan membutuhkan kepastian itu. Dulu kita menunggu kiriman paket dari Jawa ke sini. Ya kalau dibilang kantor pos berapa hari, Bu? 4 hari, Pak, baru nyampe. Ya nunggu selama 1 hari 1 sampai hari ke-4 kita paling diam nunggu aja. Sekarang Anda lakukan seperti itu? Bisa dicek. Nah, saya yakin tidak diam. Nah, Ibu dokter akan bisa membuka nomor SIM-nya berapa hari ini sampai di mana. Ya. Kok 2 hari ini kok diam saja di Surabaya? Kita bisa kirim email kepada customer service-nya kurir itu. Kenapa ini sudah 2 hari cuma diam nggak bergerak? Nah, bisa terjadi seperti itu. Karena di situ sudah ada kepastian bahwa nomor resi sekian, estimasi diterima tanggal sekian, ada loh sekarang itu. Dengan demikian, kalau kok nggak bergerak ini, barang sudah sampai di Palu dari kemarin, kenapa kurir nggak membawa ke rumah saya, nggak segera dibawa oleh kurir menuju ke lokasi Anda? Kok nggak begitu statusnya? Kita bisa hubungi lagi kurirnya kantor ekspedisinya untuk membawa statusnya. Barang saya sudah sampai di Palu dari kemarin, kenapa sampai sekarang ini belum diantar kurir ke rumah? Nah, kita bisa marah-marah seperti itu. Nah, jadi sepanjang
janjinya dia tanggal 11 harus nyampe. Ini tanggal 11 sudah. Dari kemarin kok belum nyampe, padahal sudah sampai di Palu. Ada komplain. Ya nggak bisa, kan janjinya tanggal 11. Pak, hari ini masih tanggal 11, Pak, sabar dulu. Kecuali besok belum nyampe, Anda bisa komplain. Nah, janjinya itu kepastian yang sudah didapat. Ke depan kita akan ketemu dengan seperti itu. Skill lagi kan, itu skill yang dibutuhkan lagi. Jadi kalau kita masuk ke sana, yang pertama digital skill harus kita bangun. Digital skill aja udah banyak tadi ya, penguasaan perangkat kita, kemudian penguasaan aplikasi. tekniknya untuk sebelum ke aplikasi yang digunakan kita masuknya dulu, memilih aplikasi itu seperti apa di internet yang luas sekali. Di internet juga ada lagi, begitu masuk pintu begini masuk lagi. Contoh kita masuk kepada objek kita cari adalah kita mau belanja. Kita masuk di internet, cari dulu toko online tuh macam-macam sekarang. Yang paling banyak iklannya Tokopedia, apalagi di televisi itu. Shopee. Shopee, Bukalapak, JD.id, kayaknya semua ada ya di iklan televisi ya. Zalora. Zalora yang belum pernah saya nggak punya pengalaman dengan Zalora karena di situ kayaknya baju-baju ya. Iya Pak, barang mall. Barang mall, saudara. Jadi saya kayaknya agak aliran ke situ. Kalau tanya ke saya, mungkin pengalaman banyak saya di Shopee, Bukalapak dengan JD.id. Semua punya, Tokopedia punya. Pernah saya beberapa bunga anggrek saya dapat dari Tokopedia beberapa, tapi nggak hanya karena kebetulan saya cari di situ ada. Tapi bukan pengguna itu. Kalau harian, ketika itu Bukalapak itu saya konsen untuk spare part. Kemudian Shopee untuk kebutuhan umum, ya, karena di Shopee, Tokopedia itu hampir sama yang dijual. Hanya karena Shopee saya sudah sering akhirnya dapat poin-poin untuk gratis ongkir, semakin saya beli dapat gratis lagi, semakin beli dapat promo lagi, promo khususnya di ongkir. Bahkan toko beberapa di Shopee yang saya dapat terakhir ini, toko pun memberikan potongan harga kepada saya. Jadi saya dapat 2 kali bonus. Bonus dari toko saya dapat, bonus dari kurir pengiriman saya dapat, kan lumayan. Akhirnya kalau saya bandingkan secara total harga dengan harga di Palu jadi lebih murah. Apalagi barang yang tidak ada di Palu, jadi saya dapat. Jadi nggak masalah sekarang dengan di mana tokonya. Tapi kita tidak bisa percaya begitu saja dengan barang yang dipajang di situ, karena kualitas nanti. Apa trik Anda yang punya pengalaman? Bagaimana bisa cerita ya bagi yang punya pengalaman? Gimana triknya memanfaatkan online shop ini supaya nggak tak colok orang Palu bilang? Biasanya lihat ratingnya Pak, sama Lihat rating, komen. reviewnya Pak. Sama Kayaknya banyak komennya. yang pengalaman sudah Review. berarti. Review, ratingnya itu adalah makanya Anda kalau memberikan rating, memberikan bintang, ya gunakan nurani Anda, karena itu bermanfaat bagi orang lain. Tuh, jadi reviewnya banyak sekali. Anda buka dulu reviewnya seperti apa. Wah, reviewnya bagus, ratingnya 5 misalnya, 5 bintang. Tapi yang mereview cuma 1 ternyata. Anda percaya nggak? Tidak. Ya, 1 pas dirinya sendiri dia review bagus sekali, ratingnya 5/1. Terjual 1, dia review 1. Ya jangan dulu dipercaya seperti itu. Tapi terjual 10.000 misalnya, kemudian ratingnya 4,5, yang memberi review 9.000 sekian. Nah, ini baru berarti toko itu ramai. Sama dengan kita mau beli makanan sebenarnya. Kalau kita mau beli makanan, beli toko, kenapa toko itu kok ramai sekali orang parkir? Ya sama dengan itu sebenarnya. Hanya bedanya Anda memilih toko yang ramai itu secara fisik, sekarang memilih toko online yang ramai dari rating dan reviewnya orang yang pernah beli. Nah, ini berarti kita ke skill yang ketiga lagi, skill browsingnya. Ya, kemudian jadi kalau sekarang kita menggunakan internet, nggak ada yang susah ya. Kita mau cari apa? Apa yang kita butuhkan sekarang? Kalau kita masuk ke internet, kita mencari sesuatu tapi di internet. Apa yang harus kita kerjakan? Ada tanya ke Mbah Google, istilahnya gitu. Mbah Google orang yang terpintar sedunia.
Nggak ada yang kalahkan kayaknya orang pintar sedunia itu Mbak Google. Anda hanya memasukkan kata kunci saja kan? Keyword-nya, Pak. Nah, keywordnya pun sembarang kok sekarang itu. Jadi kalau ada orang yang nggak tahu, mungkin karena belum pernah mencoba saja. Jadi kalau sudah terbiasa, nanti saya yakin, ya itulah dunia sekarang. Anda mau pengen tahu aturan tentang apa misalnya pensiun, syarat-syarat pensiun, ya ketik syarat-syarat pensiun, akan muncul semua website yang menyajikan itu. Perangkat tahu, searching engine-nya kita tahu, dan searching engine-nya mungkin hanya 2 Mozilla sama apa ya, itu aja kalau ya, tapi pasti semua itu kan searching engine-nya, tapi masuknya paling Google semua nanti programnya itu. Karena dia yang paling kuasa itu. Semua informasi bisa didapat di situ. Setelah itu baru masuk kepada, ya ibaratnya kita masuk ke kotanya, setelah itu baru toko-tokonya yang ada di situ, objeknya cari lagi masuk dalam lagi. Ini salah satunya skill yang harus Anda kuasai nanti. Nah, jadi nggak usah takut untuk belajar mencoba. Karena kalau salah, internet akan mengatakan pasti ada lapis kedua lagi. Anda misalkan mau membayar, jangan khawatir salah bayar, karena setelah saya akan bayar ke namanya Dewi, sejumlah sekian toko Dewi itu. Saya yakin pasti begitu kita ketik untuk apa, klik, akan minta lagi meyakinkan bahwa benarkah yang pasti itu ya. Jadi bacalah, mari kita membiasakan sekarang semua membaca apa petunjuk dari yang harus dikerjakan selanjutnya itu. Jangan kebiasaan kita. Saya contohkan sudah ya kemarin. Kalau kita dapat kiriman barang, kita buka, kemudian kita langsung gunakan. Macet baru cari bukunya. Jangan seperti itu. Ya. Oh, HP nyalakan, nggak bisa, baru ditanya. Dapat motor dan dealer langsung di starter. Nggak bunyi, baru dicari kenapa nggak bunyi. Jangan seperti itu. Itu kebiasaan dulu itu. Sekarang dibalik. Sebelum melakukan sesuatu, maka baca petunjuknya dulu. Karena semua yang harus kita kerjakan di dunia internet itu sebetulnya ada petunjuknya. Hanya masalahnya nanti ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Kalau dijual ke Indonesia, website itu beredar di Indonesia, saya yakin itu ada pilihan bahasa. Pilihan bahasa, cari di situ. Bagaimana tandanya kalau itu bisa lanjut lagi? Kalau di internet tandanya jari begini ya, apa? Simbolnya jari begini, kalau diklik pasti ada lanjut. Gambarnya apa itu, roda, apa itu yang pengaturan itu apa? Simbol pengaturan yang umum. Nggak tahu simbol pengaturan di perangkat digital? Gambar gear. Iya, gear, kayak gear, roda atau gear itu pokoknya bulat titik-titik itu ya. Nah, itu kayaknya simbol sama itu di program apapun kalau seperti itu pasti pengaturan. Nah, kita mau ganti bahasanya, pasti tempatnya di situ. Nah, ini konsep dasar yang harus kita bangun di dalam mindset kita kalau kita akan masuk ke ranah digital. Oke, saya buka slide untuk selanjutnya. Kita akan bahas lagi lebih jauh. Kita kemarin sudah literasi digital sudah. Nah, sekarang saya ingin tahu implementasinya. Kita bahas implementasi daripada. Oke. Ini tadi output daripada literasi digital adalah kemampuan atau skill. Kemampuan untuk apa? Mengetahui satu tadi. Apa yang harus diketahui? Perangkatnya, sistem aplikasinya, cara menggunakannya sampai jadi hardware dan software, kasarnya begitu. Hardware itu adalah perangkatnya, software adalah sistem aplikasi dalamnya. Sistem aplikasi masih banyak lagi,
Anda harus tahu, Anda harus paham. Kemudian menggunakannya. Bukan hanya mengetahui dan memahami, tapi sampai kepada menggunakannya. Jadi sistem operasinya seperti apa. Kemudian budayanya bagaimana. Kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, membangun budaya. Jadi ke budaya itu semua orang apakah sudah seperti itu? Anda akan menggunakan model pembelajaran digital, tapi kalau audiens murid Anda tidak bisa, ya jangan paksakan, karena tidak semua seperti itu. Budaya, kalau dikatakan budaya itu sudah kebiasaan dari sebagian kelompok masyarakat, sebagian besar kelompok masyarakat. Bukan semua masyarakat di mana-mana tidak, tapi sebagian besar dari kelompok masyarakat itu. Masyarakat satu kota, itu jadi budaya. Kalau masih kebiasaan individu, belum bisa dikatakan budaya. Tapi kalau perilaku individu, perilaku baik individu terhadap orang lain, itu menjadi etika. Ya, etika pada dasarnya. Kalau etika, kebaikan-kebaikan itu dilakukan oleh semua orang dengan banyak dalam kurun waktu yang lama, menjadi budaya. Nah, ini juga penting, saya contohkan tadi. Anda mau buka toko online di Palu. Kita mau buka, contohnya untuk pengadaan barang sekarang kan diarahkan untuk marketplace, kita pakai marketplace. Tapi begitu kita mau belanja pakai marketplace di Palu, belum ada tokonya. Bagaimana mau jalan? Beda dengan di daerah-daerah yang maju, yang di kota-kota yang sudah budaya tentang belanja digital itu sudah populer. Ini kemarin pengalaman saya, belanja tunai nggak dapat diskon, belanja dengan bayar dengan OVO dapat diskon 30%. Lo pilih pakai OVO. Yang saya nggak ngerti, bagaimana ya dia kok bisa memberikan diskon yang banyak dengan elektronik, padahal ada biaya operasionalnya lagi loh dia itu. Itu yang saya nggak tahu. Dan tidak seperti apa itu yang lagi ramai ini, kripto ini. Kripto ini kan saya dulu pernah tanya, apa ya produk yang dia jual, kok bisanya orang bermain di situ bisa mendapatkan keuntungan. Ternyata belakangan bermasalah, uang down lainnya sebagainya digunakan ternyata. Nah, saya nggak tahu dengan mekanisme di digital ini, saya belum sampai ke sana pikiran saya. Kenapa saya belanja pakai OVO, dengan membayar dengan pakai OVO kok lebih murah daripada pakai uang tunai. Padahal kalau saya pakai OVO itu ada mekanisme penggunaan perangkat lain yang dilibatkan situ. Kenapa kok masih jadi murah? Kalau saya uang tunai malah nggak ada perangkat lain yang saya gunakan. Nah, itu yang terjadi. Yang ketiga, nah ini dengan kita berliterasi digital, kita harusnya nanti tahu etika. Nah, menyadari, contohkan yang etika yang dianggap baik oleh orang lain juga, yang tidak merugikan orang lain, yang menyenangkan orang lain, kemudian menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang etika digitalnya, kalau di video itu etika bersosial media ya kalau nggak salah. Nah, sudah dibuka videonya itu. Videonya di Smart ASN, yang si siapa artis itu. Sudah pernah buka di LMS. Belum dibuka itu. Di LMS kan. Nah, coba dibuka itu. Di situ ada kayak kalau nggak salah tentang siapa namanya, Yosi itu Isur ya itu namanya, itu yang project pop itu. Kemudian dia ngomong tentang kayak kalau nggak salah etika bersosial media kayaknya dia. Sosmed ya. Jadi kalau sosmed sudah salah satu dari digital. Itu ada etika-etikanya, harus apa. Contohnya ada menggunakan WhatsApp, menggunakan Facebook, jangan sembarang meneruskan. Kalau mau meneruskan, apa yang harus dikerjakan dulu. Contohnya begitu. Itu masuk di dalam etikanya, jadi etika bersosial media. Dan yang tidak kalah pentingnya, karena ini adalah dunia yang tidak kelihatan keamanannya, safety-nya. Kita harus mengenali, mengelompokkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran pelindung data pribadi. Bagaimana cara melindungi data pribadi? Salah satunya
supaya HP Anda tidak digunakan, smartphone Anda tidak digunakan orang lain, apa yang Anda kerjakan biasanya? Keamanan, security, buat pola. Pola. Berarti ada namanya keyword kunci ya. Ya, keyword. Kunci. Ada password, bisa pola, bisa Face ID, angka atau huruf password, ya, gitu. sidik jari. Pola kunci. Nah, ada yang sidik jari yang di belakang ini ya, apa yang dari belakang sini, lalu gitu kan. Sidik jari lebih canggih lagi, berarti tidak bisa orang lain buka. Kalau pola masih ada yang ketemu. Sidik jari lebih canggih lagi. Ya, macam-macam. Itu salah satu, berarti Anda sudah mengerjakan. Nah, paling tidak jangan terlalu vulgar lah, karena siapa tahu ada orang yang menyalahgunakan perangkat Anda. Meskipun ya semua ada risikonya. Ada risiko-risiko. Kalau kita kunci HP itu, kadang-kadang juga ada risikonya. Tapi lebih banyak risikonya kalau tidak dikunci. Nah, ini smartphone itu jadi perangkat pribadi sekarang. Nah, wah, risikonya kalau saya kunci, Pak, nanti pacar saya marah-marah karena nggak bisa ngecek. Nah, itu salah satu risiko saja. Tapi tidak semua pacar begitu, saya rasakan. Nah, karena ada juga, saya nggak kunci HP saya, Pak, karena saya bisa bermasalah dengan pacar saya karena setiap saat ngecek riwayat komunikasi saya dengan siapa. Nah, kalau seperti itu ya itu salah satunya. Tapi saya rasa sekarang zamannya smartphone sudah menjadi perangkat personal, laptop jadi perangkat personal. Jadi kalau kita masih suka mengecek handphonenya pacar kita, smartphone-nya pacar kita, ya alamat kita tidak akan maju seperti itu. Karena kita harus membawa cara pikir kita bahwa perangkat itulah perangkat personal. Keterbukaan tidak harus dengan cara bisa membuka smartphone kita. Karena hidup ini, kerja ini kan ada yang namanya rahasia itu ya. Rahasia itu bukan berarti sesuatu yang jelek loh, tetapi yang memang tidak harus dibuka kepada siapapun, orang-orang tertentu saja. Kalau memang dibutuhkan, nggak apa-apa, bukakan saja. Ini loh, Pak, Mas, saya mau cek loh, kalau kemarin kamu chatting dengan siapa? Ya bukakan saja. Itu keterbukaan. Nah, tetap ada passwordnya, tapi kalau dia marah, buka saja passwordnya. Kemudian tunjukkan. Kenapa? Karena kita khawatirkan dengan unsur keamanan dari perangkat kita itu semakin. Dulu orang memposting KTP itu kayaknya biasa aja. Oh, sekarang hati-hati loh, sudah pinter orang, karena di KTP ada NIK yang semua dengan NIK itu sudah terkoneksi. Ya, Kominfo selalu mengingatkan di Indonesia berjumpa dengan mudah memposting sesuatu yang sifatnya pribadi. Milik kita yang secara pribadi jangan sering posting, apalagi milik orang lain. Jangan itu. Kalau sekarang sudah kita harus bisa membatasi, harus memilih-milih nanti. Oke, ini kemampuan dasar. Kalau kita mau masuk ke dunia digital ada 4 dari yang harus kita kuasai. Yang pertama ada skill kita, kemudian bagaimana budaya yang ada di sekitar kita harus kita pahami, kemudian etika, dan yang terakhir bagaimana mengamankan data kita. Itu yang sangat penting, mengamankan. Kalau kita mau ke ATM aja ada PIN-nya. Mana-mana pasti ada. Dan kan PIN sekarang bisa double 2, masalah itu. Ada beberapa perangkat yang PIN-nya double 2 kali. Karena ternyata dengan 1 kali bandit-bandit juga masih ada yang bisa membuka itu. Karena perangkat semakin canggih, orang yang mau menyalahgunakan perangkat ya semakin canggih juga otaknya. Sisi manusia itu ada yang di sisi orang baik, ada di sisi orang kurang baik, itu selalu ada. Tapi paling tidak dengan menggunakan password, PIN yang disarankan, kalau nggak salah, kalau Anda pernah dengar, kita apa sarannya untuk memasang PIN itu? Minimal
sekitar sekian karakter. Semakin banyak, semakin bagus, karena berarti semakin sulit untuk dikenali orang. Campur apa ya? Padukan antara angka, huruf, kalau nggak salah begitu ya. Iya, Pak. Ya, Huruf Ya, besar, huruf huruf. kecil, dan angka. karena apa? Koleksinya semakin banyak, variasinya semakin. Bahkan terakhir kemarin selain ditemukan, kemudian ganti secara periodik. Nah, tapi risiko ganti ini juga kita sendiri yang lupa juga bisa ini. Ya, Bahkan bisa. masih ada saya temukan ke ATM-nya ada PIN-nya. Ini bukan orang biasa loh. Ini PNS juga. ATM-nya itu ada PIN-nya. PIN-nya ditulis di ATM itu, ditaruh di dompet. Wah, aduh ya. Dia mau masuk dunia digital tapi safety-nya sama sekali nggak ada. Sampai saya ingatkan, aduh, ibu sih teman saya ya, jangan kopinya ditaruh di situ. Ya saya itu pelupa, iya boleh pelupa, tapi jangan di situ naruhnya itu. Nah itu kalau ada kejadian yang tidak diminta-minta ya, dompetnya jatuh, kemudian ditemukan orang, enak dia dapat ATM plus PIN-nya. Oke, Anda sifatnya pelupa. Langkah apa Anda lakukan supaya tetap aman? Supaya jangan dipakai terus, apa yang harus dikerjakan? Ini karena ini faktor yang sangat penting juga ini, bagaimana mengamankan data digital Anda. Semua butuh PIN. PIN-nya panjang, saya pelupa. Risikonya kalau lupa PIN juga nggak bisa bertransaksi kita. Iya kan? Ada yang punya pengalaman bagaimana Anda mengamankan PIN supaya tidak diketahui orang? Karena tapi saya pelupa. Nggak mungkin saya hafal semua. Nah, pasti masing-masing orang. Nah, saya tidak ingin ungkapkan secara vulgar karena itu trik kita masing-masing. Temukan cara Anda untuk mengamankan data Anda dengan cara Anda yang terbiasa. Ada yang suka, saya selalu, Pak, ini pengalaman. Ada yang suka saya selalu antara nama, kemudian tanggal lahir anaknya, atau tanggal lahirnya dia, tanggal lahirnya siapa. Tetapi secara periodik, karena itu tadi ada titik, ada tanda baca, ada besar, ada kecil, ada angka, nah, dia yang diganti cuma di situ saja. Nah, seperti itu. Ada yang angkanya tetap itu saja, cuma bolak-balik aja urutannya. Kemarin saya punya pengalaman lagi bertransaksi di kita, saya memasukkan kartu kredit, dia tidak meminta PIN secara utuh. Kan biasanya PIN-nya 6 angka itu tidak minta. Tapi dia hanya meminta angka ke-4 dengan ke-6. Hanya begitu saja dia. Nah, ini baru saya temukan ini. Kemudian seperti itu. Kita sudah lengkap, memasukkan lengkap, tapi terakhir dia masih minta yang khusus bagi dia untuk melanjutkannya, maka ketikkan PIN ke-4 dengan ke-6. Nanti begitu transaksi balik lagi bukan ke-4, 1 ke 5. Selalu diacak ya. Kayaknya ini sudah upaya yang sangat bagus di dunia digital sekarang, bagaimana untuk menyimpan data pribadi kita dengan aman. Nah, untuk menguasai ini, ya balik, sebenarnya juga skill juga ya, digital skill juga yang Anda harus miliki. Karena nomor 1, sekali lagi output daripada literasi digital adalah kemampuan. Kemampuan Anda menggunakan perangkat, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Perangkat keras adalah alat-alat yang digunakan, perangkat lunak adalah sistem aplikasi di dalamnya. Di sistem aplikasi masih banyak lagi tantangan buat adik-adik saya nanti ke depan. Kita masuk kepada globalisasi, digitalisasi yang Pak Jokowi bilang eranya apa? IoT, Internet of Things. Nah, masuk ke situ ya, ke semua serba berbasis internet. Orang sekarang hidup tanpa internet sepertinya sudah mati dia. Nggak punya uang, yang penting internetnya ada, masih bisa kerja dia. Tapi kalau
nggak ada internet, biarpun ada uang, nggak bisa apa-apa dia malah. Kenapa? Karena masuk kepada kita sudah masuk kepada budaya digital sekarang. Secara global mana-mana sudah masuk ke sini. Ke depan lama-lama tidak ada lagi di kantor ada rak-rak, lemari-lemari itu nggak ada lagi. Jangan sampai seperti itu. Kira-kira loh ya. Sekolah bisa-bisa nggak ada gedung, sekolah di mana nggak ada. Kantor nggak ada lagi wujudnya, tetapi ada tulisannya, ada di dunia, ada kantornya, ada sekolah apa. Tapi dicari gedungnya mana nggak ada. Dia malah menyewa di apartemen lantai kesekian cuma satu ruangan saja untuk. Kenapa? Karena gurunya kerja dari rumah, muridnya juga ada di rumah, proses pembelajarannya juga seperti ini mungkin saja ya. Kalau keseluruhannya sudah membutuhkan atau siap untuk menuju ke digitalisasi. Beberapa daerah sudah mulai mengarah ke sana. Kalau kita belum, masalah waktu. Masalah waktu saja. Kenapa? Karena bicara tentang kita salah satu yaitu yang jadi prioritas di dalam program digitalisasi adalah perluasan jaringan yang di Indonesia. Kalau kita baca semua modulnya ada, belum semua kan soalnya baru sekian persen kan akses kemampuan rakyat Indonesia mengakses internet itu. Berbeda dengan Korea yang sudah 100% masyarakatnya mengakses internet dan jaringan tercepat di dunia. Kalau saya baca di artikel itu Korea itu signal internet tercepat di dunia itu yang dimiliki oleh Korea ya wajar. Korea kotanya negaranya kecil ya bisa, tapi kalau di Indonesia ya tidak semudah itu. Wilayah kita luas sekali. Ya, Korea itu ya sehingga di Korea itu tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak ada signal internet. Di Belanda yang saya baca lagi ini bukan saya ke sana, tidak ada pertanian yang gagal di Belanda. Tidak ada petani yang bangkrut di Belanda. Kenapa? Karena di Belanda itu ya hampir sama dengan Korea, cuma di sana karena negara termasuk negara agraris yang bagus, kalau Belanda itu setiap jengkal tanahnya ada pengamat cuaca. Kemudian dia diolah secara langsung ke internet, jasa digital lagi, diolah dengan komputer, sebarkan menggunakan internet ke masyarakatnya. Sehingga hari ini Anda harus tanam misalnya tanaman bunga ini. Kenapa harus tanam itu? Karena 3 bulan ke depan, karena bunganya mulai 3 bulan ke depan, bunga ini dibutuhkan sejumlah sekian, punya prediksi-prediksi yang diolah secara otomatis oleh komputer dan disebarkan kepada masyarakat tani secara langsung. Nah, jadi di sana tidak ada harga jatuh. Beberapa komoditas tidak ada harga jatuh karena sudah bisa diprediksi semua. Setiap jengkal tanahnya sudah ada pengamat cuaca yang langsung diolah secara komputerisasi untuk diprediksi kapan diproduksi, kapan berapa jumlah dibutuhkannya. Sehingga setiap orang yang menanam juga harus lapor kembali, ngisi data di internet bahwa saya sudah menanam begini dengan volume sekian, sehingga nanti jangan sampai seperti di Indonesia. Hari ini cabai mahal. Kemudian tetangganya tanam cabai, si A tanam cabai. Tetangganya lagi ikut tanam cabai. Apa yang terjadi? Panennya bareng. Harga cabai merosot, hukum ekonomi berlaku. Supply and demand. Karena nggak ada data kita. Itu perannya data. Jadi kalau dengan digitalisasi data bisa diolah dengan cara komputer dan disebarkan dengan internet dengan cepat, maka kepastian kita harapkan. Oke. Nah, ini salah satu lagi yang saya akan ulas dari slide. Anda sudah buka slide-nya di anu belum? Di LMS. Slide-nya banyak sekali tuh. Sudah, buka Pak. sendiri jangan sudah memahami. Oke, saya ambil Sudah, cuplikan Pak. ini dari beberapa slide yang saya perlu berikan penekanan. Nah, jadi digital skill-nya dasar pertama adalah pengetahuan dasar menggunakan perangkat. Bagaimana HP itu tadi. Pengetahuan yang kedua adalah mengoperasikan pilihan lunak software-nya. Mutlak. Ini kesimpulannya dari yang kita bahas tadi. Kedua, pengetahuan dasar tentang mesin telusur, search engine, Google. Anda harus paham sekali. Yang kita sudah bahas, bagaimana caranya? Cukup dengan menggunakan kata kunci yang Anda cari saja.
Jadi bagaimana Anda harus paham Anda menggunakan search engine, mesin telusur dalam mencari informasi yang data, memasukkan kata kunci dan memilah berita dengan benar. Berita benar kira-kira ya. Kalau orang sudah semua memberitakan semua kemudian benar. Tapi kalau hanya satu orang memberitakan, tunggu dulu. Belum tentu itu sesuatu yang benar. Yang ketiga, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi sosial media. Sekarang itu banyak sekali sosmed. Apakah Anda harus memiliki semua? Tidak. Kalau mau gaul sebetulnya iya. Tapi tergantung kultur tadi. Digital kulturnya. Kalau lingkungan Anda itu menggunakan Twitter, mau nggak mau, pasti pengen punya Twitter juga kan. Kalau di Parigi yang paling populer apa sosmed? Facebook, Pak. Facebook itu kayaknya untuk komunikasi lambat dia. Yang komunikasi cepat WhatsApp paling ya. WhatsApp, Pak. Nah, kalau untuk publikasi dan komunikasi, oke, Facebook. Tapi risikonya Facebook lambat. Contohnya, Anda mau mencari teman di Facebook, akan mengirim berita kepada teman di Facebook. Lama sekali itu. Tapi beda dengan kalau pakai WhatsApp, lebih cepat. Tapi kalau WhatsApp mengirim berita pakai WhatsApp, kayaknya beban berat. Ya kan gitu. Nah, kalau orang sekarang kayaknya, wow, Twitter punya, Instagram punya, Facebook ada, WhatsApp apalagi, karena untuk komunikasi yang pengganti telepon. Akhirnya HP, ya Telegram ada, Telegram di lingkungan, kalau di lingkungan saya Telegram sudah hilang kayaknya, karena komunitas saya kayaknya nggak banyak yang pakai Telegram, sehingga Telegram saya sudah non-aktif. Ini tentu berbeda-beda ya. Oh, ini nonton film ya, tergantung. Ya, itu kembali ke kulturnya kan tadi ya, komunitasnya seperti apa. Tapi paling tidak Anda jangan hanya ikut-ikutan, harus tahu bagaimana mensiasati menggunakan itu. Jadi pengetahuan dasar tentang aplikasi ini tidak kalah pentingnya. Kita mau chat saja, kita mau kirim berita juga, atau kita mau tujuannya apa? Kita mau kirim berita dalam bentuk naskah, kita mau kirim berita dalam bentuk video. Kayaknya YouTube juga sekarang bisa, mau podcast, mau ngomong, dia bukan naskah tetapi pakai omongan seperti radio. Karena YouTube, di podcast YouTube juga banyak sekali sekarang. Apa sih podcast? Mungkin bahasa gaul juga di podcast. Bedanya video dengan podcast apa? Saya sebenarnya baru mau menerangkan ini karena di tugas saya video kalau nggak salah dikumpul tanggal 11 ya. Rupanya cepat sekali, sudah saya buka tadi, sudah hampir semua mengirimkan itu. Oke lah, nanti saya evaluasi kalau kita sudah memenuhi. Pertanyaan, apa perbedaan antara podcast dengan video? Ada yang tahu? YouTube itu ada podcast, ada video. Bahkan ada lagu-lagu juga. Pada dulu mungkin orang menonton YouTube, nah begitu ya, menonton YouTube. Kalau menonton berarti apa yang didapat visualnya? Apa, Pak Ismail? Perbedaan podcast sama video YouTube. Kalau podcast itu kebanyakan jangan video YouTube, Pak. Jangan video YouTube. Jadi podcast dan video saja. Karena podcast YouTube juga ada. Nah, antara podcast sama video, kalau podcast itu dia lebih ke audionya, sementara video ke ini visual gambar. Ya, visual ke gambar, Pak. Nah, jadi itu yang didapat. Ya. Jadi sebetulnya podcast itu seperti radio visual. Ya, begitu ya saya ibaratkan ya. Jadi lebih banyak kayak radio visual kan podcast itu ya. Yang kita dapat sebenarnya radionya, suaranya, tetapi ada gambarnya yang ngomong. Kan sama dengan radio sebenarnya. Radio juga mengirimkan suara, nggak penting mana gambarnya, orangnya cantik atau nggak penting, ganteng atau nggak penting. Tapi isi yang diomong yang sangat penting kan. Nah, di podcast ngomongnya ada dan siapa yang ngomong gambarnya juga ada. Nah, kalau video itu nggak ngomong nggak apa-apa. Nggak ada suara nggak apa-apa. Yang penting ada visual. Tapi yang utama visualnya. Syukur
di gambar itu ada keterangan, ada yang ngomong, ada tulisan, kan begitu. Itu baru namanya video. Nah, saya akan terkait dengan tugas saya sebetulnya, bahwa jangan Anda membuat podcast. Nah, yang saya ingin tugaskan adalah video monolog. Ya, Yang mana itu? berarti kalau video monolog gambarannya seperti apa? Tahu. Kok mau bawa Pak mandi? Hah? Suaranya Mandi Bu. kemari? Ibu, suaranya. Nah, ini termasuk cerdas dalam penguasaan perangkat. Nah, ini kalau lolos itu mending loh cuma suara. Kemarin ada yang sementara ini apa Zoom, Langsung. kemudian backgroundnya itu maaf, jemuran barang dalam yang berputar-putar. Jadi dia rumahnya nggak perhatikan backgroundnya dia. Dia mungkin cari signal, dapatnya di situ, diam di situ. Jadi kita sudah diingatkan, nggak sadar juga ini orang. Saya sudah ingatkan, Ibu minta maaf bisa rupanya background yang merah putih ini yang dia pikir. Kan ini merah putih kan backgroundnya kita di Zoom ya. Maksudku itu background yang di belakang yang kena angin semilir itu loh, jemuran. Ya, ini pengalaman di Zoom, mungkin beliau juga belum familiar tadi dalam menggunakan perangkat, sehingga dia akan menemukan dia nggak ngerti istilah-istilah. Saya harapkan di sini tidak ada. Nah, tapi ini contoh nggak baik sebetulnya ya buat Anda, buat dari saya. Saya punya pengalaman, tapi sekali lagi ini contoh dari saya yang tidak baik, tidak harus ditiru. Karena di awal-awal pandemi itu kan ada yang Zoom, kemudian dia lupa, dia akan menutup kameranya karena ikut apa gitu. Kemudian host itu kan bisa membuka kamera Anda. Kemudian sempat viral, orang sementara di kamar mandi, kemudian ternyata dia ikut Zoom. Dia mungkin butuh informasinya, dia tutup kamera HP-nya. Tetapi karena penasaran aturannya ikut ini harus dibuka kameranya. Yang buka kamera itu adalah hostnya. Host itu kemudian menguasai itu, bisa buka kamera Anda, bisa kamera Anda tutup. Tapi saya yakin Anda tidak bisa membuka kamera saya pada saat saya tutup. Kenapa? Karena kamera saya isolasi. Nah, begitu caranya. Tapi sekali lagi ini pelajaran yang tidak bagus. Nggak boleh sebetulnya. Tapi kalau memang diizinkan, kita tidak usah harus membuka kamera di dalam pertemuan itu, ya hati-hati, jangan cuma ditutup dengan aplikasi saja ya. Siapa tahu nanti ada yang iseng, teman Anda pinter, dia buka. Kenapa ini kamera ditutup? Pada dibukai semua, kita tahu yang sebenarnya lagi ngapain, kalau kita butuh suara saja. Saya kalau menutup kamera ya saya double di aplikasi saya tutup, bahkan ini saya tutupi pakai isolasi ini. Nah, supaya kalau nggak isolasi sekarang kan dijual itu ya penutup kamera itu di online shop, itu banyak itu penutup kamera itu. 25.000 harganya itu supaya manis. Kalau pakai isolasi ini kan, saya contohkan ini direkam nggak apa-apa. Ini banyak isolasi di depan saya ini. Jadi kalau saya ikut seminar, webinar yang tidak saya tutup dengan apa ini? Tahu? Lakban. Nah, saya cuma tempel di sini saja, di depan saya banyak sekali lakban. Karena kalau saya harus hanya mendengarkan suaranya saja, kenapa saya harus formal duduk manis di sini? Kalau ikut yang webinar atau tempat tertentu, kan yang butuh kerja, saya sambil bekerja yang lain, saya mendengarkan juga webinar saya itu yang saya butuhkan informasinya. Itu contohnya, ya, pindah ya. Nanti kita supaya mana caranya menutup suara supaya nggak lupa kita kesenggol, suaranya buka itu tadi. Kesenggol, kameranya terbuka pas kita nggak siap. Oke, kita sampai ke ini tadi, kecakapan. Pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi. Kita harus pilih mana aplikasi yang paling tepat yang akan kita gunakan. Tidak semua sosmed itu kita gunakan. Tetapi kalau Anda mau dikatakan gaul, contohnya orang yang paling gaul di dunia ini kalau menurut saya ya artis. Kenapa? Karena artis itu semakin banyak
ketemu dengan publiknya, ya itulah ukurannya dia. Mau jadi artis tapi nggak terkenal nggak mungkin. Nah, artis pasti semua sosmed ada. Mau muncul lagi sosmed baru lagi pasti dia ada. Memang arahnya ke sana. Tapi kalau kita contohnya, kita hanya seorang guru. Kemudian muridnya 100. Haruskah kita membuka semua sosmed? Mungkin tidak juga. Kita tinggal buat kesepakatan. Ayo supaya efisien, sosmed apa yang kita pakai untuk komunikasi kita. Silahkan pilih yang paling tepat untuk Anda. Tentu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daring dapat mengetahui tentang beragam aplikasi dompet digital. Ini wajib hukumnya, nanti Anda harus tahu. Kenapa? Karena ke depan transaksi semakin mengarah kepada transaksi non-tunai. Mari kita belajar untuk bertransaksi digital. Wajib. Saya kayaknya kalau di provinsi ini kayaknya lebih dari 10 tahun sudah. Saya tidak pernah menerima menerima gaji saya itu tunai. Untuk saya pribadi. Tapi saya bisa tahu juga kapan gaji itu masuk. Kenapa? Karena sekarang sudah ada fasilitas mungkin SMS banking, e-banking. Saya akan transfer ke teman saya, Arya sekian jumlahnya, nggak perlu saya harus tarik ke teller, kemudian saya kasih ke Arya. Nggak perlu, saya tinggal tanya, Arya, rekeningmu berapa? Minta, dan saat itu juga saya bisa pindahkan uang saya. Itu contoh-contoh kita pemanfaatan daripada dompet digital. Orang-orang modern sudah cenderung, yang orang-orang tanda kutip yang dibilang modern kekinian, sudah tidak zaman lagi bahwa dompet di kantongnya. Kok zaman dulu kan anak muda yang keren itu kalau dompetnya tebal, yang di dalamnya ternyata ada foto, ada KTP, ada surat-surat, ada kwitansi digabung jadi satu di dompet, di kantongnya jadi kantongnya pantat belakangnya jadi tebal, itu keren dulu itu. Pakai jeans kemudian dompetnya tebal, itu keren. Nah, sekarang itu kayaknya bukan itu ukurannya anak muda yang keren. Nah, belajar kita menggunakan transaksi elektronik tadi ya, transaksi. Jadi nanti lama-lama akan mengarah ke sana semua. Masuk di Bandara Mutiara Palu, barusan terjadi pergeseran. Yang dulu siapkan mobil, siapkan uang 5.000, sekarang nggak perlu lagi. Apa kira-kira manfaat yang didapat dengan kita mengarah kepada transaksi elektronik kira-kira? Yang paling kelihatan. Jadi lebih praktis, Pak. Praktis, ya. Apalagi? Menghindari copet. Copet ya. Ya. Tapi hati-hati di copet juga. Siapa tahu copetnya kemudian dapat ATM yang ATM-nya ada PIN-nya tadi. Nah, apalagi Anda bayar ke Alfamidi di Palu, kemudian Anda tidak pakai uang tunai, contohnya itu, apa yang dapat keuntungannya? Kita harus bisa mencari titik keuntungan, karena transaksi elektronik tidak ada kurang lebihnya. Dapat poin. Ya, itu bonusnya, poin itu. Ya, jadi keuntungannya dapat bonus poin lagi. Poin di Alfamidi digunakan untuk apa? Bisa dipakai transaksi, Pak. Transaksi Poinnya. berikutnya. Karena Iya. dikumpulkan, Bisa dipotong. Ya, paling-paling yang ya kalau saya pemantauan saya, biasanya di Alfamidi itu harganya kan nggak bulat ya. Iya, Pak. 18.200. 200-nya potong lagi, poin. Iya, gitu sama berarti saya juga saya berpaket itu kalau saya dapat poin. Karena dapat jadi member nggak bayar, sudah jadikan aja member. Nggak bayar juga. Yang penting saya nggak bayar loh ya, saya nggak mau bayar. Kalau membernya harus bayar, saya nggak mau. Sekarang banyak toko seperti itu digunakan untuk, karena poinnya banyak, digunakan untuk bonus kecil-kecil. Salah satunya biasanya untuk ekor-ekor yang 100, 200 itu yang
Itu masih ribet kalau sekarang kok menurut saya itu, karena harus harus registrasi, harus apa, bahkan ada yang menunjukkan kartu. Sekarang ada toko lagi yang member nggak pakai kartu loh. Mitra 10 soalnya toko fisik dan online. Itu fisik juga ada, online juga ada, sama Mitra 10. Itu retail juga dia, pengecer juga. Pengecer bangunan kalau nggak salah, Mitra 10 namanya. Sama member Mitra 10 nggak punya kartu, nggak. Jadi cukup apa? Nomor HP yang dia pakai. Oh, iya. Jadi ada membernya Pak, ada nomor HP, saya sebutkan nomor HP yang ada WhatsApp-nya. Dia akan langsung muncul, ya Pak Sigit. Dan apa kelebihannya? Selain yang itu tadi, ekor-ekornya, saya dapat fasilitas lagi bagi member, dapat potongan tambahan sekian, nggak tergantung itemnya sih. Lumayan. Waktu itu ya pertama, apakah ada kewajiban saya untuk harus membayar administrasi bulan? Tidak Pak, member free. Pendaftaran juga free dan tidak ada materai-materai seperti zaman dulu itu lagi. Luar biasa sekarang. Dengan dompet digital ternyata salah satu yang didapat secara umum adalah praktis dan hemat menurut saya. Praktis ya karena nggak bawa barang kan, berarti praktis. Hemat kenapa? Karena itu harga itu selalu ada ekor-ekornya. Apalagi dengan di toko-toko yang resmi pasti dia memungut pajak dari pembeli. Pajak itu main persen kan, 11%. Nah, pasti koma-koma itu. Kalau kita bayar pakai tunai, uang recehnya alasannya gampang. Nggak ada uang kecil, saya kasih permen gula-gula. Untung 2 kali dia. Dia jual, kita nggak beli gula-gula, dia jual gula-gula, laku terus produk gula-gulanya dia. Untung 2 kali. Kita nggak butuhkan. Setelah kita terima gula-gulanya juga, orang sudah pabrik gula di dalam tubuhnya, masa dikasih gula-gula lagi? Akhirnya cuma ditumpuk terbuang percuma. Efisien kan? Jadi praktis dan efisien. Mari adik-adik kita sikapi ini yang berikutnya, ini pengetahuan dasar tentang aplikasi dompet digital. Nah, lama-lama ini bendahara gaji itu lama-lama namanya bendahara tapi jadi pengurus administrasi gaji. Bendahara kan membayar ya, dia nggak bayar. Nggak bayar karena dia cuma ngurus administrasi gaji pegawai aja. Begitu selesai langsung masing-masing masuk rekeningnya sendiri. Karena itu tadi kalau lewat orang gajinya 1.571.500 rupiah, pasti terima bulat itu 1.570, yang 1.000-nya alasan tidak ada uang receh. Kali berapa pegawai potensi untuk tidak terpatang lagi. Oke, siap-siap ke yang ini cakap kita. Nah, baik, salah satu yang saya ingin ulas juga dari slide itu hoax. Hoax itu marak sekarang. Saya akan tekankan di sini. Saya jadikan point of interest dari materi yang dimodul. Ada beberapa tips untuk melindungi diri dari hoax. Hoax itu definisinya apa? Definisi yang Anda pahami hoax itu apa? Gampangannya. Palsu. Ya, palsu, kabar palsu, kabar bohong lah. Berita palsu, berita yang tidak benar. Kita punya pengalaman, daerah kita pernah ada kerusuhan sosial akibat dari hoax. Papua ya waktu itu ya, akibatnya adalah hoax. Dan di mana-mana ternyata, bukan cuma di Indonesia hoax. Di mana-mana dunia ini selalu ada. Bagaimana caranya untuk menghindari itu? Di teori yang ada di modul yang saya berikan penegasan kepada kita semua. Pertama, evaluasi. Bukan main 3 kali dia bilang evaluasi di situ. Artinya, coba kita itu selalu ditelaah. Informasinya baru enggak? Relevan enggak yang ngomong itu? Penulisnya siapa? Itu tujuannya untuk apa? Yuk kita evaluasi. Kriterianya seperti ini. Kalau informasi beredar di WhatsApp, pokok ini,
coba dilihat sumbernya. Dari mana mereka? Sumbernya cuma orang nyebarkan. Cari telusuri sumber aslinya dari mana. Kalau keterbaruan biasanya hoax itu terbaru ya. Tetapi bagaimana siapa yang menulis pertama kali itu silahkan. Caranya gimana? Nah, ini. Telusuri. Pergi ke Mbah Google. Ke rumahnya Mbah Google, kemudian coba telusuri. Ada nggak situs-situs yang memberitakan tentang topik di hoax itu? Topik di berita yang Anda duga hoax itu. Ada nggak situs-situs web yang membantah atau mendukung? Kalau mendukung, berarti. Tapi kalau hoax biasanya pasti ada yang membantah. Temukan itu. Jika hanya yang melaporkan klien tersebut, maka dalam kasus ini mungkin diperlukan lebih banyak penggalian lagi. Karena banyak ya. Jadi dengan Google saja itu bisa dapat. Nah, ini saya perlu tekankan ke teman-teman semua di dalam Smart ASN ini, karena itu tadi ada cara untuk mengcounter hoax. Dapatkan berita dari sumber berita. Misalnya, Anda ada kabar bahwa BRI akan membagi-bagi voucher bensin di akhir tahun, mau di Lebaran. Buka situsnya BRI. Bener nggak itu? Karena kan banyak sekali sekarang nanti akhir tahun ada berita bahwa Unilever akan membagi-bagi kupon bensin pada tanggal 29 Februari. Sudah pasti hoax itu. Kenapa? Karena tahun ini Februarinya cuma 28. Itu aja. Namanya tadi yang sini tadi. Evaluasi ini kebenarannya, relevansinya. Banyak kok berita itu. Jangan langsung, wah ada bagi-bagi, yuk kita cari di mana. Oke. Dapatkan sumber berita dari aslinya. Karena setiap sumber pasti ada topiknya apa, kemudian siapa yang akan melakukannya. Buka aja website-nya, karena lembaga-lembaga yang besar pasti dia sudah punya website. Kemudian bedakan opini dengan fakta. Fakta itu kenyataan, opini itu hasil rekayasa pemikiran seorang. Opini sekarang banyak digunakan dalam sumber berita. Jadi jangan katanya. Itu bisa jadi opini nanti. Kita mungkin setuju dengan pendapat yang disajikan, atau penulis mungkin hanya mengkontekstualisasikan fakta saja. Jadi kalau masih menurut ini nggak ada, karena kalau sumbernya dari mana? Kementerian Perdagangan misalnya. Kalau kementerian mengeluarkan sebagai sumber berita, maka pasti ada keputusannya, ada SK. Tapi kalau masih ucapan pejabat di Kementerian Perdagangan bahwa harga minyak sekarang, harga minyak goreng itu 14.000, tapi cuma ngomong saja, itu masih jadi opini, belum jadi fakta itu. Kalau sudah betul-betul harga minyak adalah itu, maka jadi SK. Bedanya. Opini masih pendapat. Saya bisa katakan begitu. Opini adalah pendapat. Fakta itu, pendapat itu sudah dituangkan ke dalam ketetapan, ada bukti-bukti bahwa itu menjadi kenyataan. Nyatanya sudah disekarkan. Contohnya. Nah, kaitannya dengan transaksi elektronik itu, nah ini ada beberapa yang saya tekankan lagi juga ini di slide yang di LMS, saya kutip lagi di sini. Nah, dengan menggunakan transaksi elektronik, kita biaya operasional menjadi lebih efisien. Kenapa efisien? Itu tadi yang koma-koma tadi kan bisa, kalau kita bayar tunai kita harus bayar dengan fisik, kemudian kalau sudah cuma 100, 900 kembalinya cuma 100, alasannya yang klasik mau didonasikan. Nah, itu ada juga yang bilang begitu. Ada yang diganti dengan gula-gula. Kemudian potensi pasar lebih luas hingga ke level global, internasional. Kenapa? Zamannya globalisasi. Semua di lingkungan global, perdagangan global sudah menggunakan uang elektronik.
Kan kalau harus menggunakan uang fisik, dia harus menukar satu tempat dengan uang yang berlaku di situ. Kita belanja ke Eropa, di sana menggunakan euro, kita harus bayar cari euro. Rugi 2 kali, ke money changer kita kena, kemudian ke sana bayar lagi, nah bukan uang mata uang. Tapi kalau dengan elektronik, kita punya uang rupiah, kita akan gunakan euro, akan dikonversi sendiri. Tidak memerlukan toko, tidak usah nyari berapa yang bisa dihemat. Ini kaitannya dengan penghematan lagi. Kalau kita beli di menggunakan transaksi nggak perlu lagi cari toko. Contohnya, ya kalau mungkin kita masih suka sambil jalan-jalan, ya oke lah. Tapi bagi yang tidak suka jalan-jalan, saya mau butuh pampersnya bayi saya, anak bayi saya. Harga di toko online itu, Tokopedia, di Shopee itu harga pampers dengan di toko yang fisik bisa jadi lebih murah di Shopee harga pampers. Kenapa kok bisa lebih murah? Kemungkinannya ini asumsi saya, kemungkinannya toko-toko online itu nggak butuh tempat, nggak butuh pegawai, nggak butuh, bisa dihemat semua itu. Coba kalau dia toko yang fisik, dia harus menyewa ruko di pinggir jalan. Berapa untuk sewanya? Tapi kalau toko online nggak perlu di pinggir jalan, mau di lorong pun nggak apa-apa. Sehingga biaya operasional dia mungkin lebih murah, sehingga dia bisa menekan. Kadang-kadang harga lebih murah di toko online. Kedua, kalau kita mau pergi ke toko fisik, berarti kita harus keluar untuk mencari di mana tokonya. Hilang waktu. Hilang waktu dulu yang pertama. Yang kedua, karena perlu kendaraan, berarti kita hilang biaya transportasi. Kalau naik angkot berarti ongkos angkot, naik mobil sendiri berarti hilang bensin. Dua. Ketiga lagi berikutnya, waktu bayar tunai ada ekor-ekornya tadi, berisiko lagi untuk pemerasan. Tapi dengan bayar secara elektronik kita bisa pas jumlahnya. Nah, meskipun ada juga kelemahan. Kalau kita beli ke toko fisik bisa pulang, didapatkan pulang bisa langsung bawa. Saat itu bisa dapat. Tetapi kan kita juga sudah keliling-keliling berapa jam itu untuk mencarinya. Sekarang itu bisa diatasi sebenarnya yang lama-lama dengan cara mencari di toko lokal. Belinya online. Kemudian toko, saya kalau untuk lokalan biasanya ada batas. Toko itu ada. Kalau pembelian di atas sekian maka free ongkir ada. Ada yang untuk pembayaran lokal hari ini dikenakan biasanya Gojek atau ojol itu. Ada yang seperti itu, macam-macam sih, ya, tergantung kita milih. Kalau kita tidak, waktu kita terbatas, nggak punya kendaraan, kita mau keluar juga, jalannya macet, beli toko online, kemudian kirimnya apa? Pengirimannya kita mau butuh cepat, saat ini juga kita butuhkan. Pilih yang one day kan ada, pakai Gojek, GoSend itu kan bisa one day itu. Sama dengan kita pergi betul. Kita transaksi hari ini, kemudian karena kita pilih kiriman pakai Gojek, bedanya kalau kita pakai Gojek umum bayarnya normal, begitu pakai marketplace misalnya, kadang-kadang lebih murah ongkos Gojek. Ya, ke depan akan ketemu dengan model seperti itu. Sekarang sudah banyak orang yang memilih, tapi belum ke semua tempat. Di beberapa tempat, saya tidak bisa contohkan untuk di Parigi harus paksa sekarang belum. Tapi kalau suatu saat Anda ke kota besar, ke Surabaya, ke Jakarta, ke Malang, ke Jogja, cari makan itu mungkin lebih gampang beli GoFood atau Shopee Food daripada Anda cari restorannya. Kalau cuma untuk makan tujuannya, bukan nongkrong loh ya. Beda lagi kalau tujuannya mau nongkrong ya beda, karena ada dua kebutuhan itu, kebutuhan makan dan kebutuhan nongkrong. Tapi kalau tidak butuh nongkrong, hanya butuh makan, orang lebih suka menggunakan restoran online. Waktu beroperasi, kalau Anda punya toko yang offline, maka akan membayar selama toko buka kepada karyawan. Tapi dengan toko offline 24 jam itu saya bisa bertransaksi. Dengan risiko kalau transaksi malam ya besok pagi baru dikirim. Tapi ada juga yang malam itu pun bisa dikirim saat itu.
Nah, jadi nggak ada libur juga ada sekarang. Tapi kalau saya lihat di toko online di Indonesia masih banyak yang hari libur, hari tanggal merah, ya hari Minggu dan libur nasional tidak ada transaksi, ada yang seperti itu. Masih banyak yang seperti itu. Tapi saya sudah temukan juga di kota-kota di Jawa yang setiap saat dia untuk yang pengiriman lokal dia setiap saat, untuk yang pengiriman keluar daerah baru menyesuaikan dengan jam kerjanya kurir. Jadi kalau kurirnya minggu libur ya berarti nggak ada proses pengiriman. Tapi di Palu pun kayaknya banyak kurir yang tidak libur hari Minggu. Karena saya beberapa kali dapat kiriman hari Minggu. Saya kira hari Minggu itu nggak ada pengiriman. Ternyata ada yang menghubungi, Pak, ada barangnya Bapak semua ke rumah. Barang Sherlock apa semua ada. JNT kemarin hari Minggu ada pengiriman di Palu. Jadi jangan dikira libur itu minggu libur itu libur semuanya. Untuk yang bekerja secara online ternyata tidak. Katalog produk up to date terkini, apa yang dipaparkan harga sekarang ya harga real time. Bahkan marketplace sekarang buka lagi, modal lebih kecil, nggak ada batasan. Anak-anak mahasiswa sekarang itu banyak yang jadi penjual juga dia, reseller di toko online. Karena ibaratnya toko online itu adalah Shopee, Tokopedia, itu mallnya. Di dalam mall itu ada penjual-penjualnya. Di dalam mall itu juga ada penjual besar, ada juga penjual kecil. Bahkan Anda pun, teman-teman pun dipaniki tempatnya bisa jadi penjual juga. Dan yang tidak kalah pentingnya dengan sistem online, semua bisa dengan mudah mengenali siapa pesaing-pesaingnya, terbuka semua. Kalau kita bekerja secara offline, buka toko, buka jualan bakso di sini. Saya jual bakso saya satu mangkok 15.000. Kita nggak tahu di sebelah itu jual berapa, 12.000 atau 13.000 nggak tahu. Tapi dengan menggunakan transaksi elektronik, kita jual secara elektronik. Saya jual produk saya 15.000. Saya bisa melihat kok kompetitor saya jual berapa, semua terbuka. Nah, ini kelebihan yang berikutnya dengan kita bertransaksi secara elektronik. Transaksi elektronik bisa memudahkan semua ke depan. Ini kayaknya dengan era digital ini semua orang dipaksa nanti lama-lama. Dan pemicu utamanya ya ini pandemi ini sebagai pemicu utamanya membuka wawasan semua orang untuk kita segera menuju kepada secara elektronik semua. Oke. Baik, ini kira-kira hal-hal yang penting yang saya mau tekankan kita di modul-modul yang ada di LMS. Nah, untuk selebihnya itu saya berharap kita baca lagi ya modulnya tebal sekali Smart ASN. Sebenarnya 2 modul manajemen ASN dan Smart ASN itu modulnya tebal semua. Karena kalau di manajemen ASN itu modulnya memang tidak terlalu tebal, tetapi isinya tentang undang-undang kepegawaian yang tidak dicantumkan, tidak ditulis di situ. Tapi kita disuruh membaca undang-undang lagi. Undang-undangnya juga tebal-tebal itu. Begitu juga Smart ASN. Smart ASN itu materi yang sangat luas menurut saya. Kalau saya mau jelaskan satu persatu, sama dengan orang kuliah di mungkin fakultas internet itu mungkin ya. Ya, itu pun nggak cukup caranya. Saya hanya memacu kita untuk menuju kepada proses digitalisasi sekarang. Oke, baik. Masih ada waktu setengah jam lewat ya, lewat setengah jam. Saya gunakan saya akan mereview tugas-tugas. Dan apa kemanfaatannya agenda 3 ini dengan selanjutnya? Untuk apa sih? 3 habis, kita kan ada 4 agenda ya semua. Agenda 1 sudah, ada juga fungsinya nanti, hubungannya dengan agenda yang lain. Agenda 2, agenda 3. Sekarang tugas saya, apa hubungan agenda ini dengan kegiatan pelatihan semua, dengan produk pembelajaran kita, dan dengan agenda lain. Salah satu tugas yang saya berikan adalah kita learning journal yang A. Itu isinya tentang
Manajemen ASN. Manajemen ASN. Enggak, semua learning journal itu kan cuma dua itu, A dan B. Mau manajemen ASN juga A dan B. A itu apa? Pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran yang ada pada mata pelajaran itu. Nah, karena pokok-pokok pikiran, tolong jangan copy paste dari modul ya, itu yang saya ingin tekankan. Beberapa saya lihat banyak yang masih panjang. Pokok-pokok pikiran, tolong di-press lagi. Tidak salah yang Anda ungkapkan di situ, karena namanya pokok pikiran kan tergantung pikiran Anda kan. Saya nggak salah kan, nggak ada yang salah. Oh, namanya pertanyaan pokok pikiran. Pikiran saya itu Pak, masa nggak salah itu. Itu pokok pikiran. Tinggal saya menilai kalau pikiranmu benar ya saya nilai tinggi, kalau pikiranmu salah saya nilai rendah, gitu aja. Tapi nggak ada yang salah sebetulnya, karena pokok pikiran saya itu kok Pak. Dari semua manajemen ASN ada 14 unsur dia manajemen, yang saya pikirkan cuma gaji tok, maka saya ngurus pokok pikirannya tentang nggak salah itu. Tapi sekali lagi, karena hanya pokok pikiran, maka jangan panjang-panjang. Press lagi kalau bisa 2 atau 3 paragraf saja. Nah, 2, bahkan saya minta 1 atau 2 paragraf kalau bisa. Bisa nggak nge-press lagi? Tapi intinya tidak berubah. Nah, sekarang bagaimana kita melatih ngomong sedikit tapi bisa berarti banyak. Itu namanya pokok pikiran. Nah, jadi kalau pokok pikiran berarti bukan semua pikiran Anda tuangkan, tapi yang pokok-pokok saja, tetapi itu bisa punya pemahaman yang luas. Manajemen ASN buat sendiri juga, kemudian di Smart ASN juga, itu yang saya butuhkan, pokok-pokok pikirannya. Terima kasih, tadi saya lihat sudah 9, sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kayaknya yang saya lihat di penugasan ini ya, yang tanggal ini. Masih ada 1 orang, nggak apa-apa. Kan batasnya sampai tanggal 11, artinya belum terlambat. Cuma yang saya lihat yang tugas tanggal berapa yang lalu itu, pertemuan sebelumnya, itu saya sudah lihat semua. Kalau yang tugas tanggal 11 saya belum koreksi memang. Meskipun belum saya nilai, tapi sudah sekilas saya lihat. Ya. Jadi nanti pokok pikiran press lagi ya, pesan yang pertama saya di press menjadi yang poin-poin saja, 1 atau 2 paragraf saja. Itu isinya. Tugas sebelumnya itu tanggal 8 itu sudah semua, kemudian yang tanggal 11 ini masih ada 1 orang, tapi bukan berarti terlambat karena tugas sudah untuk tanggal 11 hari ini. Kemudian untuk video, syukurlah sudah membuat semua, sudah 9 juga ini videonya. Ya, video sudah 9 ya, betul. Saya belum buka, yang jelas yang untuk tugas tanggal 11 saya belum buka, baru membuka yang memasukkannya, tapi isi di dalamnya belum saya buka satu-satu. Untuk yang tanggal 8 saya sudah buka, itu tadi yang saya dapat. Tidak salah Anda, tetapi yang saya minta lebih ditekan lagi menjadi 1 atau 2 paragraf saja untuk manajemen ASN. Dengan demikian nanti bagi yang Smart AS-nya masih panjang, saya belum buka ya, siapa tahu masih ada panjang, begitu juga perpendek. Untuk apa diperpendek? Nanti masuknya di sini dia. Oh, tak carinya masuknya di mana? Kaitannya dengan agenda 4. Di agenda 4 Anda akan agenda 4 kita siapa yang pegang kelompok ini? Siapa? Sudah kelihatan kodnya siapa di agenda 4? Dokter Anda Dery Janggona. Ibu Dery. Ibu Wakil Bupati itu Anda harus bisa menunjukkan yang terbaik nanti. Nah, nanti di sini nih. Nah,
Ini letaknya, ini akan diajarkan di agenda 4. Saya tidak ajarkan, tetapi Anda harus tahu tempatnya nanti. Ringkasan tadi loh, pokok-pokok pikiran yang diringkas 1 sampai 2 paragraf tadi, nanti ada di bab 2 rancangan aktualisasi. Di situ nanti Anda harus memasukkan 2 pokok-pokok pikiran ringkasan materi tentang manajemen ASN. Nah, di hasil pembelajaran kita sekarang ini. Makanya nanti buat kalimat yang lebih bagus lagi ya. Kalimatnya menurut saya terlalu panjang. Bisa nggak lebih pendek lagi, tetapi artinya bisa mencerminkan kalau manajemen ASN kemarin apa? Poinnya, inti pentingnya, saya ulangi lagi. Nah, untuk manajemen ASN. Apa yang harus tertuang manajemen ASN? Saya ulangi kalau begitu. Saya kembali ke slide saya. Slide yang pertama waktu kita bahas manajemen ASN itu saya terangkan, masih ingat slide ini penjelasannya? Ya. Ini ya yang terutama. Jadi tujuan daripada manajemen ASN adalah ini tujuannya. Mengelola ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang itu intinya tinggal Anda bahasakan menurut kalimat kita masing-masing. Jadi mengelola ASN agar menghasilkan pegawai ASN yang 1, 2, 3, 4, 5. Itu intinya. Melalui yang ruang lingkupnya ada di 14. 2 slide inilah yang nanti dituangkan di yang ini tadi. Di sini ya. Jadi untuk manajemen ASN, ringkasan materi manajemen ASN, 2 slide tadi tentang tujuan mengelola ASN untuk membentuk 5 perilaku dan tahapannya ada 14, itu nanti di sini. Ringkasan materi manajemen ASN. Untuk Smart ASN, kira-kira apa ringkasannya? Nah, Yang digital skill, digital itu aja. culture, Betul, digital betul. etik, digital. Jadi yang nomor 1 perilakunya harus dikerjakan adalah melakukan literasi digital untuk mendapatkan skill yang sekian tadi. Yang itu digital skill, digital kultur, digital ethics, dan digital safety. safety. Itu arahnya. Itu menjadi ringkasan utama. Tolong ruang lingkupnya itu aja. Mau slide yang jumlahnya berapa itu yang di LMS yang banyak sekali itu menurut saya banyak yang bercerita saja. Yang intinya ada di situ. Nah, itu rumuskan 1-2 paragraf, masukkan di sini ya nanti untuk manajemen ASN. Ya, Pak. Ini tadi yang untuk apa? Literasi digital di proses ini masih teori itu. Ini yang terutama. Nah, ini tadi produknya literasi digital kan ini. Digital skill, digital culture, digital ethics dan digital safety. Ya. Jadi proses apa yang disebut dengan literasi digital adalah proses belajar mencari informasi tentang kecakapan penggunaan media digital yang menghasilkan 4 ini. Nah, sudah tertuang seperti ini belum? Saya belum buka saja yang tanggal 11. Masih banyak, Pak. Terlalu banyak ya, panjang semua saya lihat. Jadi saya minta pokok-pokok. Bahkan kemarin kalau nggak salah saya ingatkan ya, 1 halaman sampai maksimal 3. Sudah saya bilang begitu belum? Belum, Pak. Ya toh? Masa belum? Oh, berarti tempat lain saya belum. Namanya pokok-pokok itu simpel saja, jangan banyak-banyak. Saya terus terang, kalau seandainya 10 orang di kelompok ini buat 5 halaman semua, saya tiap hari pegang kelompok lain, berapa halaman saya harus baca, nggak selesai-selesai saya baca nanti. Jadi buat yang saya orangnya yang praktis saja, yang penting intinya dapat. Jadi kalau bisa 1 halaman lebih bagus untuk e-jurnal. Tapi kalau sudah terlanjur, pokok-pokok pikirannya buat 1 atau 2 paragraf. Masukkan ke tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang yang kedua kaitannya dengan agenda 1 berarti. Jadi hubungannya dengan agenda 1. Setelah Anda memahami itu, agenda 1 kemarin outputnya kan kita
diminta untuk mencari isu ya. Ya, Iya, Pak. sudah dapat isunya? Nah, Iya, Pak. kalau sudah, maka hubungkan dengan 2 mata pelatihan di agenda 3 ini. Isu di atas terkait dengan mata pelatihan apa? Di agenda 3 ini ada 2 mata pelatihan. Apakah isu termasuk tidak terlaksananya 14 langkah pengelolaan ASN? Atau karena tidak terlaksananya digitalisasi di Smart ASN? Atau dua-duanya? Kalau tidak sama sekali nggak mungkin. Minimal 1 itu pasti itu. Kalau sudah menyangkut Smart ASN, maka manajemen ASN pasti ya. Kenapa? Karena Smart ASN bagian dari manajemen ASN. Salah satunya adalah dia pengembangan kompetensi ASN. Berarti Smart ASN adalah bagian dari pengembangan kompetensi. Jadi nanti kalau Anda menghubungkan isu ini dengan Smart ASN, oh ya terkait dengan Smart ASN, maka sama dengan masuk juga manajemen ASN. Tapi kalau hanya manajemen ASN, belum tentu Smart ASN. Contohnya, ada kok pekerjaan yang tidak perlu kita menggunakan digital, ada nggak? Nah, apalagi tempat tugas kita yang di pelosok-pelosok, di terpencil misalnya, belum tentu kita membutuhkan digitalisasi, karena Smart ASN arahnya ke digitalisasi. Mungkin hanya manajemen ASN saja, kompetensi tapi bukan kompetensi digital. Oke ya. Nah. Oke, sampai di sini paham? Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham, saya minta contoh salah satu isu. Nah, kita belajar. Nah, isunya apa misalnya? Yang sudah didapat, salah satu dari 10 ini satu saja. Coba dibuka isu dari agenda 1. Tentang hoax vaksin, Pak. Kenapa? Tentang? Hoax Kan vaksin. rumusannya kemarin, rumusan kalimat isu ada diajarkan nggak? Harus negatif kalau nggak salah. Karena isu itu permasalahan, dia harus negatif. Banyaknya atau maraknya tentang berita hoax, banyaknya atau maraknya berita hoax tentang vaksin, begitu. Berarti karena isu itu narasinya negatif. Kalau nggak salah begitu. Agenda 1. Siapa yang bawakan agenda 1 kemarin? Nggak disarankan begitu. Ibu Aspina, Pak. Ya kan Bu Aspina pasti sudah menugaskan untuk membuat rumusan negatif toh, Bu Dokter. Ya. Ada nggak? Tidak dibahas kayaknya soal itu. Enggak. Coba disuruh kita membuat isu ya. Iya, cuma disuruh buat isu saja, Pak. Ya, isu itu sebaiknya, karena isu, dikatakan isu atau masalah itu yang tidak bagus. Maka rumusan kalimatnya nanti usahakan negatif. Bapak nanti dibetulkan di agenda 4. Agenda 4 pasti akan bilang seperti itu. Kalau belum bilang, tolong yang belum negatif pernyataannya buat negatif, lebih bagus lagi. Supaya gampang. Misalnya, oh isunya sekarang adalah tentang hoax vaksin. Buat rumusan kalimat negatif supaya menjadi rumusan kalimat yang bagus. Contohnya, maraknya atau banyaknya berita hoax tentang akibat vaksin. Nah, misalnya begitu kan. Jadi kalimat negatif kan, topiknya tetap, cuma rumusan kalimat yang menjadi enak, jelas. Nah, kalau itu menjadi isu, kira-kira berhubungan dengan manajemen ASN atau Smart ASN? Smart ASN. Nah, sekarang saya belum koreksi Bu Nasr. Alasannya apa? Ya, berhubungan sama hoax itu disebarkan melalui perangkat digital. Itu aja gampangannya. Nggak ada hoax yang dari mulut ke mulut, itu namanya kan yang sudah yang populer namanya hoax kok sudah beredar di sosmed. Kan gitu ya? Iya, Pak. Nah, itu aja. Berarti isu di atas terkait dengan Smart ASN. Karena Smart ASN itu bagian dari manajemen ASN, maka termasuk manajemen ASN juga. Ya, contohnya begitu ya. Jadi setelah kita membuat rumusan isu, baru kita
jadi masalah ya. Kenapa ya? Rumusan kalimatnya jelas. Karena ya hoax itu soalnya medianya adalah sosmed. Sosmed berarti penggunaan digital. Digital itu terkait dengan perangkat kekinian dan internet. Nah, itu contohnya ya. Kita harus bisa menghubungkan nanti di sini. Yang kedua, selain kita menghubungkan agenda 3 ini, selain dihubungkan dengan isu, kita juga hubungkan dengan kegiatan yang mau dilakukan untuk menghilangkan isu, menghilangkan masalah yang diangkat jadi isu tadi. Misalnya, kegiatannya apa kalau begitu? Kalau misalnya banyaknya hoax tentang vaksin, kita mau melakukan apa supaya hoax itu bisa kita tangkal? Nah, sudah sampai Sosialisasi. ke melakukan sosialisasi ya kegiatannya. Oke, nggak apa-apa. Salah satunya itu kan memberikan counter namanya itu kan. Hoax kan mesti counter dengan berita pembuktian dan berita yang benar seperti apa. Counter. Counternya dengan sosialisasi. Terus Ibu Dokter sosialisasinya dengan cara seperti apa? Hanya ketemu langsung atau pakai media digital itu? Ketemu langsung dan media digital, Pak. Dua-duanya. Berarti di sini juga nanti di kolom nomor 5 bagian bawah ini, di sini hubungkan lagi kolom 2 ini kegiatan tadi. Kolom 2 itu kegiatan ini. Nah, tulis lagi kegiatan ini berarti masuk dalam atau berhubungan dengan mata pelatihan manajemen ASN dan smart ASN. Cukup itu saja ditulis, tapi alasannya kenapa? Karena saya akan melakukan sosialisasi. Nah, tadi saya tatap muka langsung. Untuk tatap muka, saya harus punya ilmu, skill, itu berarti sifatnya umum, kompetensi ASN. Selain itu juga saya menggunakan digital karena menggunakan perangkat kekinian dan internet, maka itu masuk ruang smart ASN. Tapi nggak usah ditulis alasannya, ya alasannya nanti kalau ditanya saja, kalau ujian ditanya dan terus. Untuk di kolom nanti nggak usah terlalu panjang, nggak usah alasannya. Ini hubungannya nanti ringkasan mata pelatihan agenda 3 yang saya tugaskan di Learning Journal dengan dukungan kita ke agenda 4. Tugas yang saya tampilkan ini bukan saya yang share, itu sudah ada di penugasan di agenda 4. Karena ini akan dijelaskan lengkapnya oleh pemegang agenda 4. Itu ya. Pertama, berarti saya ulangi lagi. Pertama, ringkasan pokok-pokok pikiran disempurnakan lagi, dipendekkan. Dipres lagi, yang intinya ada di slide saya yang saya sudah sebutkan tadi. Masukkan nanti di sini pada saat masuk ke agenda 4. Selain itu juga Anda harus bisa menelaah isu yang diangkat hubungannya dengan mata pelatihan di agenda 3 dan kegiatan yang dilaksanakan kaitannya dengan agenda 3. Itu saja tindak lanjutnya. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, sekarang saya akan satu lagi yang meskipun sudah lewat, tapi saya ingin ingatkan kaitannya dengan kalau kita akan bersosial media. Ada ini kaitannya dengan kita kan membuat video itu kaitannya dengan sosial media ya. Tugas saya kalau nggak salah saya tidak minta untuk harus di YouTube. Ini yang muncul. Kemarin kan saya suruh milih kita untuk diupload di sosial media. Nah, proses membuat video sudah lewat, kalau sudah jadi berarti sudah lewat, tapi mungkin untuk referensi berikutnya. Tahapannya, bagi yang belum jadi, nggak apa sempurnakan. Pertama, cari sumber yang valid. Ini kriteria, termasuk kriteria saya nanti untuk menilai ya. Kontennya itu valid enggak?
Buktinya valid itu ya kekinian. Kalau dikutip dari sumber yang lain, ya cantumkan visi misi Kabupaten Parigi Mutong sesuai dengan yang pertama tugas saya adalah guru. Sesuai dengan Permen nomor sekian tugas saya adalah ini. Nah, berarti itu artinya valid dan sumbernya dari mana? Nah, sebutkan. Itu akan lebih bagus. Contoh saya mau buat slide, kalau ada sumbernya juga, ini sumbernya saya kutip, ini sumber Kominfo. Misalnya. Nah, ini kaitannya dengan etika juga, itu etika bersosial media. Kalau bukan kalimat kita sendiri, itu kita harus cantumkan sumbernya. Kemudian yang kedua, kritis terhadap permasalahan dan yang tidak kalah teliti tadi lah, teliti. Jangan sampai ada yang bukan kontennya kemudian kita masukkan. Akhirnya apa sih konten yang sebenarnya kita mau sampaikan itu menjadi. Yang saya minta itu cuma apa, dirimu itu siapa, profesimu apa, kemudian tugasmu di mana ya, itu ya. Nah, yang di video, isi video itu, isi kontennya. Nah, setelah ini dapat konten, jangan lupa setiap film itu harus buat skenario. Ini skenario itu langkah kerja yang kita akan kerjakan. Baru kita mikir tentang penguasaan perangkat. Karena kita menggunakan HP, ya bagaimana kita menggunakan perangkat. Jangan sampai ada terjadi lupa kamera HP-nya belum dirubah fungsi mirrornya. Nah, sehingga namanya Eva, begitu muncul di gambar, dibacanya menjadi AV. Jadi jangan gitu ya, karena teliti itu harus teliti menggunakan perangkat juga di teknik penggunaannya. Karena ada yang kamera ini kan, kalau kita menggunakan kamera begini karena belum dibalik, jadi mirror dia. Kalau mirror itu kan seperti cermin itu, terbalik. Nah, mudah-mudahan nggak ada yang seperti itu. Karena di beberapa video di YouTube yang saya lihat, tugas-tugas pelajar juga, tapi di tempat lain, ada yang seperti itu ya. Makanya saya masukkan, aduh, teliti sekali itu. Berarti teknik penggunaan perangkatnya nggak bagus ya. Dan dia nggak teliti, mungkin waktu yang buru-buru, deadline sudah injury time, harus saya upload, wah upload saja. Dia nggak teliti lagi. Padahal bukan hanya itu teliti gambar, teliti juga di dalam mencantumkan atau mengisi konten. Kenapa? Sosmed loh ini yang akan Anda gunakan. Semua orang bisa melihat. Loh. Kuasai teknik penggunaan perangkat, termasuk salah satunya bagaimana mengedit, merubah kamera. Setelah jadi, tetap teliti kembali sebelum di-share. Itu yang orang istilahnya diedit dulu. Cermati, kemudian diedit lagi. Teliti ini bisa teliti kontennya lagi, teliti gambarnya lagi. Kalau ada yang perlu dihapus, dihapus. Kalau menyangkut etika privasi orang, jangan di-share. Contoh, kasus yang diangkatkan sebelumnya, saya sempat ingatkan, ibu dokter juga kebetulan. Pasien itu kalau nggak salah identitasnya jangan disebarkan ya. Jangan sampai ibu dokter nanti juga buat video itu sudah upload. Jangan Sudah, sampai Pak. nanti ada gambarnya pasien, mukanya kelihatan pakai jelas. pemeran, pakai Pak, pakai pegawai puskesmas. Berarti bukan instansi. Oh, tapi ceritanya saya belum lihat nanti kontennya apa. Karena bisa saja pegawai puskesmas itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bu dokter lagi melakukan pemeriksaan orang yang sakit, pasiennya itu privasi dia itu. Bukan pasien asli, Pak. Pasien. Oh, bukan tolong teman. Berarti bukan kenyataan, padahal saya minta kenyataannya, Bu. Nggak apa-apa, nanti saya koreksi belakangan. Cuma ini ya, kalau kita mengisi konten itu ada etika tadi. Etika bersosmed bahwa ada rahasia, ada privasi, ada privasi, maka kita hargai privasi orang itu. Kalau memang harus KTP, contohnya KTP mungkin boleh, tetapi mana yang privasi di KTP itu? Nick-nya aja yang ditutup, misalnya begitu. Pasien tuh boleh, pasien lagi sedang dioperasi mungkin boleh, tetapi yang privasi mungkin mukanya di blur, yang sering saya sarankan begitu.
harus menggambarkan, termasuk proses sebelum bisa. Dan yang tidak kalah pentingnya, pilih media sosial yang tepat sesuai dengan peruntukannya. Gunanya untuk apa? Anda mau gunakan informasi di video itu untuk semua orang atau tidak? Kalau semua orang, YouTube memang paling tepat. Nah, semua orang bisa buka YouTube tanpa harus buka akun. Tapi kalau ini hanya untuk kalangan terbatas, ya gunakan terbatas kalangan itu menggunakan sosial media apa. Kalau guru SD akan membuat tugasnya itu perintahnya ibu gurunya membuat video tugas tentang penjelasan tugas. Kira-kira di share-nya di mana? Di YouTube atau di mana? Ayo, ibu guru, ayo saya memilih. Nah, ada ibu guru nggak di sini? Bapak guru, enggak ya bukan. Mana yang tepat? Lagi pandemi, kemudian kita memberikan tugas kepada murid kita. Tugasnya bukan berupa surat, tapi penjelasan tugasnya kita membuat video tutorial tentang tugas lakukan ini. Nah, kira-kira di-share di mana? Layak nggak di-share di YouTube kira-kira? Tergantung isi kontennya kayaknya, Pak. Enggak, ini tugas untuk murid. Kan jelas toh. Tugas. Gitu. Nah. Kalau Ya, untuk betul. guru, Pak, di dunia pendidikan itu ada masing-masing siswa itu dapat ID. Jadi nanti bergabung di situ, Pak, di ID. Kalau seperti guru juga ada ID-nya, kemudian dia ada ruang khusus seperti untuk pembelajaran online, Pak. Nah, berarti sosial medianya sosial media untuk pembelajaran itu tadi. Ya. Kalau memang ada. Kalau pertanyaan saya, layak enggak di-upload di YouTube? Kalau untuk penugasan, Pak? Tugas, tutorial tentang tugas. Kalau Bu Eva bilang tergantung kontennya. Kontennya adalah penugasan. Nah, tutorial tentang tugas. Nah, itu kontennya. Menurut Anda layak enggak di-uploadnya di YouTube? Kalau saya gunakan Google Classroom, Pak. Google Classroom, ya. Betul, cocok. Pak Ismail mengatakan kita punya ID sendiri, ya. Itu lebih tepat. Kalau di YouTube, jawabannya pasti nggak tepat. Kenapa? Karena yang melihat YouTube belum tentu murid kita semua. Nah, ya kan jawabannya kan itu sebetulnya itu yang gampang itu. Beda dengan ibu dokter membuat konten tentang bagaimana mengatasi sesak napas. Kira-kira pakai Google Form enggak? Masuk ke situ enggak kira-kira? Ya tidak, justru YouTube. Kenapa? Karena sesak napas ini nanti kontennya bisa digunakan oleh semua orang. Itu yang saya maksudkan, kita harus bisa memilih sosial media yang tepat. Tentu basicnya adalah sasaran, isi konten, dan sasarannya jadi pertimbangan. Nah, meskipun ini tentang meskipun isinya itu tentang pelajaran bagaimana mengatasi sesak napas secara darurat, belum tentu juga di YouTube itu paling tepat, karena kebetulan ibu dokter lagi menangani pasien yang lagi sesak napas, kemudian kita bikin grup WhatsApp. Mungkin lebih efektif kalau cukup di grup itu saja, tidak usah di YouTube. Tapi berbeda dengan kalau memang tujuan kita adalah mempublikasikan secara luas. Kalau tujuannya hanya kita memberikan audiensi kepada pasien saya yang sedang lagi saya tangani, ya itu bisa aja saja ke grup WhatsApp. Itu yang saya maksudkan dengan memilih. Nah, jadi kemarin kalau memang ini bukan sifatnya umum, tapi kalau contoh saya dan instansiku kan itu bisa saja ya. Itu sifatnya umum supaya orang tahu bahwa Satap itu seperti ini loh, siapa yang tugas di SD Satap ya. Oh, tentang Satap yang di daerah terpencil seperti ini. Oh, enggak ada salahnya juga diupload di YouTube supaya orang Jakarta juga tahu bahwa perjuangan Anda sebagai guru di SD Satap terpencil seperti ini. Siapa tahu dapat perhatian di sana kan. Tetapi sekali lagi jangan asal langsung di YouTube, tapi bagaimana kita teliti kembali sebelum di-share tentang hasil akhir sebelum di-share tadi.
Jadi jangan menyimpang dari topiknya. Karena saya ingin memancing itu semua sebetulnya itu jalan pertama. Kita sosialisasi lah minimal. Karena kalau dulu ada pepatah mengatakan bahwa banyak kerja kurang ngomong bagus. Tapi kalau sekarang orang kerja tok nggak ngomong nggak bagus. Jadi harus banyak kerja dan banyak ngomong. Dan ngomong kalau dulu itu ngomongnya cuma kita bicara itu ngomong. Sekarang kita bisa bicara di media yang jauh lebih luas lagi. Salah satunya sosial media. Penguasaan sosial media kita harus kembangkan lagi, tapi dengan konten yang bertanggung jawab. Ini tips dari saya bagaimana nanti kita membuat mungkin podcast kah ataukah apa, dan umur kita paling umurnya 30-an berapa? Belum 35, belum 36 kan? Umur kita semua ini belum ada yang 36 kan? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke lah, asumsinya belum loh. Karena 36 nggak mungkin lah jangan dari PNS. Karena PNS itu terakhir 35 aturannya. Nggak mungkin umur 36. Kan dia bisa diangkat jadi PNS sebila usianya itu maksimal 35. Makanya saya bilang 36 nggak mungkin jadi PNS yang modelnya seperti ini. Kecuali K1, K2 dulu. Bisa. Biar 55 bisa diangkat zaman K1, K2. Bahkan ada yang 2 tahun lagi pensiun baru ikut prajabatan. Tapi sekarang nggak. Nah, dengan usia kita yang paling 35 terakhir, batas usia pensiun kita berapa? Ya, di manajemen 58 tahun. 58 ya. Nah, itu normal. Kalau kita orang biasa. Tapi kalau guru berpotensi untuk jadi 60. Dokter, guru utama, dokter ahli utama bisa berpotensi untuk lebih dari 60. Anggaplah 58. Nah, berarti kalau 35 orang 58 berapa? 23 tahun lagi ya? 23 tahun lagi kita berkarir di PNS, insya Allah umur panjang, sehat-sehat. Kemudian nggak usah kita yang naik istimewa lah, naik reguler saja per 4 tahun, berarti paling tidak ada golongan 4A. Nah, pada menjelang golongan 4A itu artinya kalau guru mesti sudah kepala sekolah. Di antara insya Allah ada yang jadi kepala sekolah minimal. Kita hitung-hitungan yang biasa. Kalau nasibnya bagus ada yang jadi kepala dinas. Nasibnya lebih bagus lagi, ada yang jadi presiden. Enggak usah presiden, dari bupati lah dulu. Di bupati loh. Ada yang nasibnya istimewa, jadi gubernur lagi. Memungkinkan itu semua. Sehingga mau tidak mau, adik-adik saya, kita harus berhadapan dengan kondisi masa depan kita seperti apa. Karena kita semua calon pemimpin di karir kita nanti. Kepala Puskesmas juga pemimpin. Dan ke depan saya perlu share lagi di sini nih. Nah, ada yang saya mega trend tahun 2030 seperti apa sih? Nggak saya nunggu sampai ke 2050. Kalau 25 tahun lagi kan 2040-an ya. Nah, ke depan kita itu akan menghadapi seperti ini loh. Ini sudah saya share belum ini? Belum kayaknya ya, kelas ini ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Saya sekedar untuk nambah wawasan biasanya. Kenapa sih digitalisasi ini ke depan akan semakin penting? 2030 kita akan ketemu dengan era yang namanya globalisasi. Yang sudah full globalisasi. Kita sudah bisa ke sana kemari dengan cara kita itu sudah cepat. Global, kita berpikirnya bukan hanya kita tugas di Tinombo, bukan berarti hanya mikir Tinombo doang. Mana tadi? Kok nggak muncul lagi? Kemudian kita tahun 2007 menghadapi sebuah tren yang sangat terkenal, yaitu lingkungan dan energi. Lingkungan. Krisis lingkungan akan terjadi, krisis energi juga akan terjadi. Dan sekarang sudah dirasakan efek daripada perubahan lingkungan global, yang katanya nanti akan ada pencairan es di kutub, sehingga permukaan air akan meningkat, Jakarta akan tenggelam, bahkan ada negara yang akan hilang. Ada lagi berita yang Nauru, Funafuti, Fiji, negara-negara pulauan di Pasifik akan hilang karena mencairnya es. Ini efek daripada krisis lingkungan. Kemudian krisis energi akan bergeser nanti ke energi terbarukan.
Kita tidak menggunakan fosil lagi. Sudah muncul sekarang motor listrik, mobil listrik, semua alat-alat serba listrik. Dan kita punya potensi untuk itu, untuk menuju ke sana. Kenapa? Karena salah satunya pakai baterai. Baterai itu bahannya dari litium. Litium itu Indonesia nomor 2 di dunia. Di Morowali tempatnya. IMIP itu. Itu tambang litium yang terbesar. Dan smartphone kita itu litiumnya cuma bersekian gram ini. Bisa menyimpan energi untuk menghidupi baterai paling nggak sehari. Di sana itu bukan cuma gram, juta ton itu, gunung litium itu yang di Morowali. Yang ketiga, kita akan berhadapan dengan demographic change, yang artinya jumlah angka usia produktif itu lebih banyak daripada yang tidak produktif pada tahun 2030 dunia ini. Apa yang terjadi dengan demographic change yang seperti itu? Perubahan komposisi demografi yang seperti itu. Jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada jumlah usia tenaga kerja lebih banyak usia kerja dibanding dengan yang tidak. Usia kerja itu 18 sampai dengan 63 kalau nggak salah sekarang. Itu lebih banyak. Positif atau negatif kira-kira? Ini tantangan berat buat kita. Positif apabila lapangan kerja ada, tapi akan negatif apabila tidak ada lapangan kerja di tahun itu. Jumlah tenaga kerja ada, tetapi nggak ada lapangan kerja, nganggur. Efeknya apa? Dampak sosial. Dan usia itu 18 sampai 25 itu selalu bergejolak itu. Kalau enggak, kalau salah kita mengarahkan. Ya, ini lagi digital era, zaman digital. Teman-teman, ini materi pertama loh di latihan dasar STEMAT ASN itu baru ini, baru muncul. Kenapa? Tuntutan ini bahwa ke depan akan ada digitalisasi. Semua serba teknologi. Hidup semakin individualisme di tengah pluralisme. Nah, ini tren yang akan terjadi dalam waktu dekat. Akibatnya, ini akan mengubah total, akan menghancurkan bisnis konvensional. Toko-toko yang konvensional bisa-bisa kalah dengan toko online. Semua bicara internet kalau untuk menuju ke era digital globalisasi, semua Internet of Things, IoT itu. Jadi semua serba internet. Kemudian kita akan berhadapan dengan namanya kecerdasan buatan, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, absen sudah pakai pupil mata, bukan hanya sekedar finger sekarang. Nah, kemudian ke depan akan terjadi revolusi industri yang besar-besaran, industri berbasis digital. Nah, ini yang akan Masuk.